Gue overthinkingnya itu parah, sampai level gini. Kalau gue kerja 8 tahun lagi dengan rate gaji sekian, asumsi dapat THR tiap tahun sekali, dapat bonus sekitar 70% gaji. Kalau setelah 3 tahun gaji gue naik 20%, tapi itu membuat diri gue terpressure dan tertekan sangat parah. Karena setelah gue hitung kenapa hasilnya masih kurang banyak. Yang bikin gue makin stres adalah overthinking. Gimana caranya udah overthinking aja masih kurang. Jadi sekarang gue belajar gini. Ketika gue mau mengambil sebuah step, gue harus thinking. Thinking itu simple lah. Kita structure, kita bikin base skenario, skenario. Nah setelah udah bikin 3 skenario ini, kenapa aku overthinking? nah kenapa? Kenapa overthinking? Pernah nggak overthinking? Pernah lah. Apa beda overthinking sama thinking? Sebagai Virgois ya, kita sama Virgois, tanggal lahir kita sama. Virgo itu adalah orang yang ribet dalam berpikir karena perfeksionis. Iya. Iya. Ini pembahasannya lagi dari gue sebagai Virgois ya. Mungkin nggak mewakili sebagian, tapi ini experience gue. Pernah overthinking apa, Teh? Banyak, hampir semua hal gue overthinking karena gue perfeksionis. Sampai sekarang? Enggak. Waktu Oke. kurang aja. Jadi intinya harus punya duit buat stop overthinking. Gue overthinking itu parah. Sampai level gini. Waktu itu kan waktu kita kuliah, ingat gak ada mata kuliah di semester berapa yang ngajarin bikin CV, latihan interview untuk persiapan kerja kan? Iya. At that moment, gue itu overthinking banget sampai mikirin, kalau gue kerja 8 tahun lagi, dengan rate gaji sekian, pas gue masuk ke sana, asumsi dapat THR tiap tahun sekali, dapat bonus sekitar 70% gaji, kemudian kalau setelah 3 tahun gaji gue naik 20%, itu gue udah dihitungannya sampai 8 tahun kemudian. Karena gue berpikir, nanti angkanya berapa ya? Cukup gak ya? Gimana buat hidupin mama dan segala macemnya? Gue udah orang yang overthinkingnya sampai to that extent. Menghitungnya segala macam. Tapi itu membuat diri gue terpressure dan tertekan sangat parah. Karena setelah gue hitung kenapa hasilnya masih kurang banyak. Yang bikin gue makin stres adalah overthinking. Gimana caranya udah overthinking aja masih kurang. Tapi itu tahu dari mana itu overthinking atau just thinking? Apakah memang itu proses yang harus dilewati Kadarnya laki-laki berlebihan. untuk hitung? Kadarnya berlebihan. Oke. Menurut gue thinking harus lah. Setiap manusia harus thinking kan. Thinking out loud. Wih, What is apa the ya? line? Bukan thinking out loud dong. Iya. Nah maksud gue. Where is the line? Iya, setiap- Overthinking sama thinking itu apa? Iya. Jadi sekarang gue belajar gini. Ketika gue mau mengambil sebuah step, gue harus thinking. Iya. Thinking itu simple lah. Kita structure, kita bikin base skenario, normal skenario, dan worst skenario. Ini Virgo-ish, pasti relate. Kita orang yang selalu skenario after skenario. Oke. Oke. Nah, setelah udah bikin 3 skenario ini, udah titik selesai. Gue nggak pikirin lagi. Panggil Billy abis itu ya. Iya, abis itu Bill. Bisa Kertasnya nggak kasih Bill? Billy. Ya, yang mana Bill yang bisa? Yang ini. Dasar. Betul. Nanti Bill yang overthinking. Kalau Theo ada Billy, gue ada Shelin sama ya kita sebenarnya. Jadi membuat perhitungan harus, thinking harus, tapi jangan berlarut-larut di dalam itu karena ketika berjalan ketahuilah terlalu banyak faktor X di luar sana, di luar diri lu. Jadi lu thinking abis itu lu fokus sama apa yang bisa lu kontrol aja. Kenapa 3 skenario ini bikin lu bisa stop overthinking? Karena itu jalan gua sebagai seorang perfeksionis. Oke. Bisa aja orang nggak harus bikin 3 skenario. Tapi karena gue orang perfeksionis dan gue orang yang selalu preventif, jadi gue selalu mikir ini best, ini normal, ini worst. Jadi gue bisa persiapan. Oke. Gue bisa menambahkan mumpung topiknya soal skenario. Iya. Jadi dulu waktu business coach gue suruh bikin projection, kan ada 3 skenario dong, konservatif, moderatif, agresif. Moderate. Yang konservatif, Teh, itu kan memang tujuannya sebenarnya untuk bikin kita tenang kan, karena bottomnya segini nih gitu. Bukan tenang lah, persiapan. Persiapan. Kalau sampai tidak sesuai perencanaan. Betul, dan kayak ini minimal segini lah ya Iya. gitu kan. Nah tapi dulu itu gue tuh tidak bisa membuat projection yang konservatif karena gue kan dreamer, idealis. Jadi Iya. gue bikin projection konservatif pun tidak konservatif, jadi disuruh ulang. Oh, Nah, oke. ternyata jadi efeknya adalah waktu itu si coach gue tuh suruh gue bikin konservatif karena bisnis gue lagi goyang. Oke. Terus dia bilang gini, a very good point. I think a panic leader cannot make great decisions. Dan Oke, energi panik itu translate dulu buat teman-teman.
pemimpin yang panik itu tidak bisa membuat keputusan yang bagus. Ah. Dan energi itu kan menular. Sorry banget. Iya. Energi itu kan menular. Iya. Jadi biasanya tim itu adalah refleksi dari pemimpinnya kan. Teh. Oh, oke. Jadi kalau energi kita panik, timnya juga ikutan panik biasanya. Itu pasti lah, itu pasti. Jadi penting kita sebagai leader untuk menjaga energi. Iya. Nah waktu itu case-nya di gua adalah waktu gua bikin projection konservatif itu, yang beneran konservatif, udah setelah revisi, worst case-nya segini ya. Iya. Jadi gue bisa tenang. Gitu. Karena sudah bisa persiapan. Betul. Kalau sampai terjadi worst case. Betul. Bener nggak? Jadi cara stop overthinking adalah kita pikirin worst case-nya apa gitu ya. Iya. Cara-cara keluar dari overthinking adalah berpikir seperlunya untuk melangkah. Fokus sama apa yang bisa dikontrol. Betul, ini penting banget. Dan melakukan persiapan sebagai hasil dari pemikiran. Jangan udah overthinking, yang lu dapet cuman stresnya doang, kagak ada persiapan, kagak ada actionnya, yang lu dapet cuman capeknya doang. Betul. Dan percayalah, semua hal yang gue dulu takutkan Gak kejadian. gak kejadian. Bener. Nah lu ngomong gini, apa yang bisa dikontrol dan tidak bisa dikontrol, gue jadi kepikiran satu contoh. Jadi waktu itu gue disuruh jadi speaker di sebuah event yang orang-orangnya itu pebisnis besar lah, yang jauh di atas gue nggak pernah kenal di organisasi entrepreneur waktu itu. Terus gue bener-bener kayak super overthinking parah, gue sampai nggak bisa tidur. Akhirnya what I did was gue buka jurnal gue, si jurnal banget ya, si paling journaling. Terus gue beneran tulis what I can control, what I cannot control, terus gue tarik garis. Nah, what I can control-nya itu gue tulis kayak oke, persiapan gue ada talking points, gue intensi gue apa, itu kan yang bisa gue kontrol. Terus seberapa well prepared gue, karena sebenarnya perasaan negatif itu adalah action trigger. Kalau kita merasa takut, artinya actionnya adalah untuk get prepared. Nah, betul, agree gue. Ya kan? Nah, terus yang I cannot control, audience response. Ini yang gue overthinking, kayak nanti respon audiensnya gimana ya? Mereka suka gak ya? Mereka mikir gak ya gue, anak kecil so tau banget nih ngajar-ngajarin. Itu kan gak bisa gue kontrol. Tapi kalau gue udah tahu, gue prepared, intensi gue bagus, ya udah ditarik garis aja, ini I cannot control. Turns out setelah gue prepare, terus gue give out the speaking and engagement, pada bilang kayak, wah very inspiring. Jadi itu semua overthinkingnya tuh nggak kejadian gitu. Iya, itu gue agree. Gue agree banget. Bahkan rasa takut kita yang men-trigger overthinking itu adalah sebenarnya sebuah anugerah yang diciptakan Tuhan untuk membuat kita alarm. Yes, alarm. Untuk bisa prepare. Action trigger, yes. Iya, kayak kita aja, manusia. Kalau badan kita udah capek banget ya ada trigger, lu ngantuk banget lah, lu apa. Dan ya lu ketika alarmnya nyala, lu ngapain ya? Lu harus tidur. Supaya apa? Mempersiapkan diri lu besok bisa getting fit. Betul. Tapi kan zaman sekarang suka kebalik ya. Kalau kita ngantuk, kerja. Berarti body alarm kita udah suruh tidur aja, kita kerja. Terbalik. Besok performance kita nyemplung, turun. Sama. Dengan ini kita, overthinking ya. Misalnya apa? Kita takut sama. Ya nggak apa-apa, kita prepare. Tapi kan after that itu bisa membuat kita tenang. Preparation-nya itu loh yang memberi kita rasa tenang. Kenapa? Karena mungkin secara manusia kita akan sadar, gue udah lakuin yang terbaik terhadap yang bisa gue kontrol. Ya mau pikirin apa lagi? Ya udah. Nah, sama mungkin cara menghadapi outcome-nya. Gimana? Gue selalu berpikir gini, gue tuh sekarang udah menghindari framework gagal. Gue pengen bilang, menarik. Tidak ada yang gagal dalam hidup gue. Semua adalah lesson. Semua adalah lesson learned. Karena kalau lu nggak gagal, lu belajar dari mana? Kalau lu nggak gagal, mental lu kebangun dari mana? Jadi gue cuma pengen bilang bahwa nggak ada yang gagal di hidup gue sampai hari ini. Gue selalu ngomong kayak gini. Nyokap gue dulu suka overthinking. Karena nggak bisa afford gue biaya dengan baik. Dia akan selalu bilang, sorry ya, gue orang tua yang gagal. Orang tua yang membranding dirinya gagal aja anaknya kayak gue. Lo ngerti nggak poinnya? Artinya apa? Gagal atau enggaknya bukan lo yang decide. Itu cuma lesson learn aja. Bahkan mungkin gue bisa, maksudnya bikin nyokap gue bangga dan mungkin banyak orang yang merasa, gue sudah mendidik anak dengan sangat baik, gue orang tua yang berhasil, belum tentu anaknya jadi kayak gue. Bukan karena gue mendidikkan diri gue di sini ya, enggak. Konteksnya adalah nyokap gue merasa seperti itu aja, ada loh hasil di luar kontrol dia nih, hitungannya kalau buat dia. Jadi maksudnya perasaan insecure itu tidak ada hubungannya dengan actual performance. Nggak ada. Betul. Nggak ada. Ini gue bisa validasi sekali sih, Teh. Soalnya memimpin beberapa tim member di kantor, yang gue lihat unik banget loh. Kadang high performance mereka berasa insecure. Nah, Yang paling jago-jago player sih kayak aduh kayak gue performance gue kurang deh gitu. Padahal kan menurut kita kayak udah bagus banget loh gitu. iya. Iya, itu Betul. unik sih.
Ironis Jadi ya. overthinking ini, sorry to say, tapi ini hal yang paling wasting time. Yang dulu selalu sering gue lakukan, yang sekarang selalu gue coba hindari. Karena begitu itu thought prosesnya gue buang, gue bisa achieve a lot in period of time. Kayak tahun ini deh, buku, apalagi kemarin mungkin masuk majalah, terus apalagi bisnis bisa jalan, dealing bisnis dengan orang yang sangat gue hormati dan inspired gue, itu bisa terjadi di tahun yang sama loh. Kalau lu mau ngomong, gila tahun ini lu achieve banyak hal banget, mikirnya gimana? Nggak bisa dipikir, nggak nyampe tuh kalau dipikir, dijalanin. Kalau dipikir gak dapet, gimana di tahun yang sama lu ada buku mega bestseller, lu ada project seperti itu, lu there so many things yang lu can achieve di tahun itu, kalau lu pikirin aja otak lu nggak nyampe. Oke. Tapi kalau dijalanin, Tuhan bisa bawa lu ke sana. Iya. Gitu sih. Pak, ini dari tadi kita bahas kayak overthinking versi career and achievement laki banget ya. Coba nih, gue mau bawa POV wanita. Biasanya suka gimana? overthinking soal pasangan. Kayak apakah pasangan aku selingkuh? Apakah dia sudah punya anak sebenarnya di rumahnya gitu-gitu. Itu overthinking yang langka. Overthinking apa dong. itu sering ya? Cewek-cewek. Overthinking dong, cewek-cewek. Iya, bisa Cowok jadi juga dong. overthinking dong kalau kayak gitu. Apakah cewek ini tahu gue udah punya istri atau punya anak? Itu mendingan thinking deh. Iya benar. Itu thinking. Itu Kalau thinking. overthinking gitu kan both ways dong. Yang satu kayak dia jangan udah punya, yang satu juga mikir ketahuan gak ya gue? Soalnya kan ada nih kasus-kasusnya kayak pacar-pacar yang suruh cowoknya setiap pindah tempat foto, video, lapor karena overthinking Ya. gitu. Jadi pernah nggak Teh berelasi dengan wanita seperti itu? Enggak. Puji Tuhan ya. Itu toxic gak sih hitungannya? What do you think? Gue I nggak berani think ngejudge. Itu sebenarnya ada unresolved trauma aja. Jadi baggage, past baggage gitu. Ya gue nggak tahu kalau misalnya cowoknya bilang, gue terbiasa sukanya laporan, ya udah cucuk. Nah, jadi dulu gue pernah mengalami fase di mana gue menjadi wanita yang punya trust issue, Teh. Nah, trust issue ini memang sebenarnya bukan necessarily salah pasangan saat itu loh. Bisa jadi itu kayak dari masa lalunya. Tapi belum beres. Jadi kita tuh projecting ke pasangan kita yang sekarang. Jadi kebayang. pacar lu cuman misalnya padel atau kayak kerja. Lu pakai bayangan yang dulu. Iya, lu pikir kayak skenarionya ABC gitu. Terus, nah ini lumayan praktikal ya, mungkin bisa diterapkan para wanita yang suka overthinking seperti saya dulu adalah dulu gue iseng ke psikolog, gue nanya, apakah overthinking ini masih wajar? Jadi gue tuh suka out of curiosity aja, tak random. Terus psikolognya bilang sebenarnya masih wajar, overthinking ini masih dalam batas yang tidak mengganggu kegiatan sehari-hari. Tapi kalau tidak diatasi dengan baik, overthinking ini adalah gejala pertama dari nanti bisa depresi, panic attack, bisa kemana-mana. Jadi ini sebenarnya penting banget untuk waktu masih overthinking, stadium 1 nih, Iya. kita langsung solve. Iya, jangan sampai menjalar nih kemana-mana. Bener, nanti urusannya kalau udah panjang itu banyak ya turunannya gitu, lanjutannya simptom Kebayang stadium juga ya, sampai 2-nya. panic attack juga make sense ya. Iya, Karena bisa. Bener. Nah, jadi waktu itu gue ceritakanlah kayak overthinking gue kayak gimana. Terus gue suka bikin skenario dong. Sebenarnya dari kecil gue emang suka nulis fiksi. Jadi kayak suka berandai-andai kan. Iya. Terus psikolog gue gini, dia bener-bener nggak tahu gue suka nulis, dia bilang, Clara, kayaknya kamu tuh suka bikin skenario deh. What if lu channel skill ini dengan cara yang positif, kamu nulis cerita aja. Karena kalau udah ke channel dengan positif, jadinya nggak kepake ke arah yang negatif, yang overthinking gitu kan. Ceritanya bisa dijual aja. Nah, makanya ada tentang kita. Oh, Itu wow. banyak kan. Kalau Wow. kalau follow di Instagram banyak cerita-cerita kan. Karena gue suka menulis. Wow, iya. Nah, terus tips yang kedua yang sangat praktikal adalah kita kan overthinking dan kita pengen, aduh gimana cara gue stop overthinking. Ya. Jadi kita overthinking untuk stop overthinking. Pusing dong. Retris. Iya, makin Matrix, pusing. Matrix. Jadi caranya adalah jangan berusaha stop overthinking. Caranya adalah dengan jadwalin overthinking time. Oh wow, Lucu ya? baru tahu gue ini. Iya, jadi psikolog gue bilang cobalah misalnya abis selesai kerja, abis mandi, abis makan, moodnya kan enak tuh. Dijadwalin misalnya setiap jam 8 malam gue mau overthinking. Overthinking lah yang terstruktur hari ini gue mau mikir apa. Lama-lama jadi thinking, jadi mikir aja yang sehat. dibiasakan ya. Jadi ketika overthinking itu mau mengganggu kegiatan kita sehari-hari, misalnya pagi-pagi langsung ada, aduh whatever, nanti kalau gini gimana? Bilang ke otak kita harus disiplin nanti ya jam 8 malam, janjian buat overthinking. Wow. Jadi baru tahu lebih gue. teratur, terregulasi dengan sehat gitu. Ini bener loh. Gue setiap kali overthinking ya, yang gue lakukan itu mungkin agak beda. Gue nyari waktu saat teduh, style lagu worship gitu ya kalau di tempat gue. Akhirnya gue doa, gue bilang kayak
Tuhan, gue udah lakuin semua yang gue bisa, apapun yang terjadi, terjadilah, gue ikutin aja kehendak lu gitu. Valid. Mungkin itu sama juga waktu dimana gue janjian sama overthinking, cuman buangnya lu itu nulis or segala macam, mungkin buangnya gue itu adalah curhat ke atas dan lepasin gitu. Valid. Tapi itu bener-bener cari waktu khusus untuk melepaskan overthinking itu. Kan secara nggak langsung ketika gue doa, gue juga ceritain overthinkingnya gue. Dikeluarin, bukan cuma ditahan gitu ya. Iya. Iya juga, ini make sense Betul. loh, ini make sense loh. So buat teman-teman yang overthinking, gue rasa ini langkah-langkah praktikal yang bisa diambil ya. So ya mari kita ubah overthinking kita menjadi thinking ya. Karena kalau enggak nanti bisa kemana-mana, bisa depresi, panic attack, Betul. panjang urusannya. Betul, dan mungkin makin lama kita juga akan makin terbiasa untuk mengolah overthinkingnya, bukan menghilangkan, kayaknya nggak bisa hilang ya. Hilang susah nggak sih kayak gitu Hilang ya? sih gue lama-lama. Hilang ya Jadi lama-lama? thinking aja. Oh iya, udah Jadi bergeser. Thinking sehat karena muscle-nya udah terbiasa kayak di gym kan. Iya, porsinya udah cukup tepat ya. Iya. So gue rasa ini bisa jadi berkat buat teman-teman yang overthinking. Kita cheers dulu lah kan. Karena abis ini kita perlu channel, kita punya emosi nih supaya nggak overthinking. Cheers.